Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Mari kita belajar sedikit firman Tuhan hari ini. Dan kita masih merenungkan bagaimana untuk kita bisa mempunyai hidup yang berarti. Salah satu lagi saudara, untuk kita bisa mempunyai hidup yang berarti yaitu kalau kita hidup bebas dari rasa takut, bebas dari ketakutan. Karena saudara, dalam kehidupan setiap manusia pasti mempunyai rasa takut. Ya, kita mesti deal dari perasaan takut itu. Ada orang yang mungkin tidak takut kehabisan uang karena dia kaya raya mungkin, tapi mungkin dia punya rasa takut rejection. Ya. Mungkin dia punya rasa takut sakit. Ada orang yang mempunyai rasa takut ditolak, takut celaka. Ada orang yang mempunyai rasa takut dihina. Ada orang yang merasa takut mengecewakan orang. Ada orang yang takut dikecewakan orang. Ada banyak takut ini, takut sakit, takut mati. Ada macam-macam. Banyak orang mempunyai rasa takut. Nah, saudara, takut itu kita sudah pelajari pada minggu-minggu pertama dari renungan kita. Takut itu saudara yang mencengkam itu adalah berasal dari iblis. Memang iblis ingin membuat kita takut. Dan saudara, gambaran daripada takut atau khawatir itu sama seperti orang yang duduk di kursi goyang. Kemudian dia goyang, tapi tidak pergi kemana-mana. Kelihatannya dia bekerja, tetapi tidak menghasilkan apa-apa. Itu. Jadi saudara, kita harus belajar untuk mengalahkan ketakutan itu. Karena ketakutan itu membuat kita tidak mempunyai progres di dalam hidup kita. Nah, saudara, ada seorang hamba Tuhan yang dia ceritakan pada waktu dia itu masih kecil, ya masih SD, saudara. Di Kanada, di Amerika sini, anak kecil itu biasanya kalau mereka mau mulai belajar cari uang, itu mereka jadi delivery newspaper, membagikan newspaper atau surat kabar seperti itu. Nah, jadi itu yang dia kerjakan, dia membagi atau mengirim surat kabar ke rumah-rumah gitu. Nah, di daerah dia itu, saudara, surat kabar itu atau newspaper itu harus datang ke rumah orang itu pagi-pagi sekali. Ya, mungkin jam 6 gitu, jam 6.30 sebelum orang berangkat kerja, mereka kepengen punya surat kabar dulu untuk dibaca sebentar sebelum dia berangkat kerja. Jadi anak ini sudah jam 4 pagi mesti bangun. Nah, dia bangun jam 4 pagi, terus dia mulai bereskan semuanya, kemudian dia taruh di kereta yang harus dia tarik, kemudian dia mulai jalan. Masih gelap ya, masih keadaannya masih gelap kan, udah sekitar jam 5 gitu, gelap. Kemudian dia mulai bagikan surat kabar dari rumah ke rumah, sampai setelah dia masuk ke salah satu rumah, di halaman satu rumah, dia mau pergi ke next halaman, dia melihat di driveway situ ada satu kelihatan seperti bayangan yang besar gitu, hitam. Nah, pada waktu dia melihat itu, dia ketakutan. Dia takut, wow, itu tentunya anjing gede sekali. Kalau anjing segede gitu, wah, dia bilang bahaya. Sebab itu dia begitu jalan, nggak berani jalan terus, dia berhenti, saudara. Dia berhenti, dia tidak berani lari ke belakang, dia tidak berani maju ke depan, karena dia tahu anjing, kalau seekor anjing melihat seseorang ketakutan, dia akan kejar, dia bisa gigit. Sebab itu dia diam di dalam posisi diam terus nggak berani apa-apa. Semenit, 2 menit, 3 menit, 4 menit, sampai kira-kira 5 menit. By the time sudah 5 menit kemudian, sudah mulai ada sedikit remang-remang terang matahari sedikit gitu, sehingga dia bisa makin jelas melihat ke sana. Ternyata yang hitam itu adalah cuma bayang-bayang dari sebuah pohon di situ. Bayang-bayangnya pohon kelihatannya seperti anjing gede. Membuat dia berkata, dia merasa jengkel sekali. Karena ketakutan, dia nggak bisa jalan. Padahal kalau dia jalan terus, dia mungkin sudah bisa membagikan 20 rumah, saudara. Tapi karena dia ketakutan itu membuat dia freeze, membuat dia beku dan nggak bisa apa-apa. Ini adalah contoh daripada ketakutan. Ketakutan itu membuat orang jadi lumpuh.
Nah, saudara, mari kita melihat di sini, saudara. Jadi kita tahu di dalam Amsal pun dikatakan begini. Amsal pasal 28 ayat 1 dikatakan, orang penakut atau orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejar dia. Walaupun gak dikejar, dia lari terbirit-birit. Itu orang ketakutan. Kalau orang penakut atau orang fasik yang punya kejahatan, dia langsung ketakutan di dalam segala macam. Dia lari walaupun tidak ada yang mengejarnya. Tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Orang benar akan merasa aman. Dia tidak takut karena dia tahu bahwa hidupnya itu benar. Nah, saudara, kita pasti mengerti bahwa senjata dari iblis yang diarahkan kepada kita itu adalah intimidasi. Jadi iblis mau mengintimidasi kita dengan segala news, dengan segala kata-kata orang, dengan segala kabar yang kita dengar. Itu dia mau memberikan kabar yang mengintimidasi kita, membuat kita ketakutan dan mengintimidasi kita. Itu caranya iblis bekerja. Dan kalau dia bisa menaruh fear di dalam diri kita, ya, begitu fear itu masuk ke dalam pikiran kita, ke dalam diri kita, maka iblis bisa jalan-jalan, saudara. Dan dari sana, dari jauh sana, dia nonton kita kepanikan sendiri. Dia nonton kita, dia ketawa ngelihat kita panik. Saudara tahu kan, seringkali kita mendengar misalnya orang terkena penyakit apa gitu, dokter berkata kamu terkena penyakit. Wah, ini orang langsung panik. Panik bagaimana? Coba ke China, coba ke Jerman, coba kemana? Dia panik, panik kemana-mana. Dan di dalam kepanikan dia bingung sendiri, yang mana yang dituruti. Nah, iblis selalu mau memberikan kepanikan pada kita, ketakutan yang membuat kita akhirnya sibuk sendiri mencari jalan keluar di dalam ketakutan kita itu, yang sebetulnya tidak akan memberikan kepada kita apapun juga, saudara. Nah, sebab itu kita harus tahu jalannya, bagaimana mengalahkan ketakutan itu. Firman Tuhan berbicara pada kita di sini. Satu-satunya yang dapat mengalahkan fear atau takut adalah kasih. Kasih. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-18. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-18 dikatakan begini. Perfect love casts out fear, because fear involves torment. Jadi fear itu involve torment, siksaan pada kita. But he who fears has not been made perfect in love. Orang yang banyak ketakutan itu dia belum mengerti the perfect love. Nah, jadi saudara, dikatakan bahwa untuk mengalahkan fear yang dibutuhkan adalah love. Dan firman Tuhan berkata perfect love cast out fear. Nah, sekarang mari kita lihat apa itu perfect love. Saya pikir dulu saya perlu mengasihi orang dengan perfect, mengasihi orang tua dengan perfect, mengasihi musuh dengan perfect. Saya pikir begitu. Padahal dikatakan perfect love cast out fear. Mari kita lihat siapa yang mempunyai perfect love, saudara. Tuhan. God is love. Tuhan itu kasih adanya, dan kasih Tuhan itu perfect. Saudara. Kasih Tuhan itu perfect. Nah, saudara, kita belajar kemarin kan, di dalam kasihnya Tuhan, dia mempunyai rencana buat kita. Rencana apa? Rencana yang baik, rencana damai sejahtera, bukan rencana kecelakaan. Rancangan yang memberikan kepada kita masa depan yang penuh pengharapan. Nah, saudara, kalau kita bisa menjiwai kasih Tuhan, merenungkan kasih Tuhan, kita tahu siapa Tuhan kita. Tuhan yang penuh dengan kasih dan kasihnya perfect. Dan Tuhan yang perfect dengan kasihnya itu ada di dalam kita. Enggak jauh-jauh, saudara. Tuhan itu enggak jauh di surga sana, enggak. Tuhan ada di dalam kita. Dan dia adalah kasih. Dan kasihnya perfect. Sebab itu kalau kita diserang oleh rasa takut, takut penyakit, takut masa depan, takut apa, semuanya takut itu, saudara. Jangan kita langsung panik, entertain atau meladeni takut itu dengan kita coba ini. No. Let us come to God, kepada perfect love itu. Dan kita tanya, Tuhan, apa rencana buat saya? Katanya saya kena sakit ini, katanya saya ini, saudara. Saudara tahukah kita,
Tuhan sudah memberikan kepada kita segala jawaban yang kita butuhkan. Segala kekuatan yang kita butuhkan Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita tinggal ambil dengan iman. Dikatakan di dalam Efesus pasal yang Efesus 3 ayat yang ke-20 dikatakan bahwa now unto him who is able to do exceedingly abundantly above that we ask or think, according to the power that work in us. What is the power that work in us? Iman kita, saudara. Jadi dengan kata lain, segala yang kita butuhkan, segala pertolongan yang kita butuhkan, segala anugerah yang kita butuhkan, Tuhan able, bisa, sanggup memberikan kepada kita exceedingly abundantly above that we ask or think. Dia sudah menyediakannya buat kita exceeding, lebih daripada apa yang kita minta, exceedingly abundantly above, di atas segala-galanya yang kita minta atau kita pikirkan. Bagaimana caranya? According to the power that work in us. The power that work in us ini adalah apa? Iman untuk menerimanya. Jadi saudara, Tuhan sudah sediakan segala-galanya buat kita. Yang kita perlu pelajari adalah apa sih yang Tuhan sudah sediakan? Yang kita perlu pelajari adalah apa sih rencana Tuhan yang kemarin kita pelajari? Kemudian yang kita perlu pelajari adalah bagaimana sih iman kita supaya efektif untuk bisa mendapatkan apa yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Jadi saudara, segala-galanya yang baik sudah Tuhan sediakan buat kita. Kita harus pelajari untuk kita bisa menerimanya. Lebih daripada apa yang kita minta ataupun apa yang kita pikirkan. Lebih daripada itu Tuhan sudah berikan pada kita. Sebab itu kita tinggal ambil dengan iman. Dan kita harus belajar mengenai iman, saudara. Sampai di sini dulu. Kalau saudara mau baca ayat 1 Yohanes 4 ayat yang ke-18. Dan juga tadi saya berikan Efesus 3 ayat yang ke-20. Baca sendiri dan renungkan, saudara.